Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rentito. Kali ini saya akan mempre mempresentasikan mengenai implementasi kamera dan rotasi objek pada OpenGL. Nah, di sini saya melanjutkan, pembuatan objek sebelumnya yaitu objek table. Nah, di sini saya mengimplementasikan kamera dengan menggunakan, parameter view, postcam, dan, upcam. Nah, di sini juga diinisialisasi, kamera speed dan file of view-nya. Lalu juga ada inisialisasi angle di sini untuk modelnya nanti pada saat dirotasi akan membutuhkan sudut. Nah, di sini diinisialisasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan nantinya. Nah, lalu untuk melakukan rotasi objek, di sini ditambahkan model. Model nanti akan digunakan pada saat objeknya dirotasi dan dilakukan translasi. Nah, di sini untuk rotasinya dibuat tiga, tiga bagian rotasi, sehingga rotasinya bisa terlihat seperti ini. Nah, fungsi rotasi tersebut, rotasinya bisa dari tiga arah yang berbeda gitu. Nah, sementara apabila rotasinya hanya dibuat satu, ya objeknya hanya akan berotasi kepada satu arah gitu, seperti ini. Nah, jadi objeknya hanya berotasi satu arah dan terlihat membosankan kali ya kalau seperti ini saja. Jadi dibuat tiga fungsi seperti itu. Nah, lalu dari untuk memanipulasi kameranya di sini dibuat fungsi untuk memproses input, di mana input yang diterima itu bisa dari escape ini untuk keluar dari aplikasinya, untuk menghentikan aplikasinya. Lalu untuk melakukan zoom kameranya seperti yang dipraktekkan tadi itu, apabila ditekan mouse button kanan, itu file of view-nya akan semakin membesar, di mana itu akan semakin menjauh kameranya atau zoom out. Lalu di sini apabila diklik kiri, file of view-nya akan semakin mengecil. Nah, berarti dia akan melakukan zoom in dan semakin dekat dengan objeknya. Lalu untuk melakukan update kamera movement-nya di sini ada menggunakan keyboard key W, S, A, dan D. Nah, di sini juga pergerakan kameranya juga diatur dengan kamera speed, jadi pergerakannya tidak terlalu cepat. Nah, lalu untuk melakukan update kamera rotasinya di sini ada lakukan update dengan menggunakan mid mid X, mid Y ini untuk posisi awalnya di situ. Jadi untuk rotasi kamera itu tetap berada di tengah-tengah untuk melakukan dilakukan dengan screen wide dibagi dua. Ini untuk mendapatkan nilai tengahnya. Nah, ini inisialisasi angle awalnya. Nah, ini untuk mendapatkan posisi mouse atau posisi kursornya. Nah, di sini kondisinya diambil kondisi tengah-tengah tadi, jadi kursornya berada tepat di tengah layar. Nah, ini dilakukan set. Nah, ini untuk melakukan limit rotasinya, jadi rotasinya tidak terlalu jauh gitu. Ini dilakukan update angle-nya, jadi setiap rotasi dilakukan angle-nya berubah-ubah gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ke bagian kameranya mungkin ya. Kamera. Nah, di sini. Di sini dilakukan inisialisasi kamera dengan di sini terdapat tiga parameter yang digunakan pada look at. Look at di sini merupakan fungsi untuk memanipulasi kameranya.
Nah, di sini, ada tiga parameter yang digunakan. Nah, yang pertama itu parameter pose untuk, posisi kameranya. Di sini ada poscam X, poscam Y, dan poscam Z. Nah, lalu ada view cam. View cam ini untuk, posisi dari target target objeknya. Nah, lalu ada upcam. Upcam ini untuk vektor atasnya. Nah, untuk nilai vektor atas ini tidak harus, eee, berada di atas gitu nilainya. Nah, jadi bisa berada di bawah objek juga. Selanjutnya ke bagian, bagian ini untuk fungsi dari move kameranya. Nah, di sini terlihat, setiap ada perubahan itu setiap ada pergerakan ada perubahan nilai. Nah, perubahan nilai itu selalu dilakukan update, di mana posisi kamera awal itu ditambah dengan, eee, perubahannya yaitu view cam dikurang post cam. Jadi jarak perubahan dari tiap pergerakan itu dikalikan dengan speed-nya, lalu ditambahkan dengan, posisi awalnya. Nah, di sini hanya digunakan, poscam X dan Z dikarenakan tidak ada pergerakan vertikal begitu, jadi hanya gerakan ke depan ataupun menyamping. Ke depan, ke belakang, dan menyamping. Nah, di sini juga ada fungsi strafing, strafe kamera dengan parameter speed di sini. Nah, di sini menggunakan orthox. Lalu ada fungsi untuk rotasi kameranya, di sini menggunakan, view cam dikurangi post cam untuk menentukan jaraknya, lalu ada di sini, untuk rotasinya di sini menggunakan post cam ditambah GLM scene, di sini menggunakan, scene cos. Nah, di sini barulah dilakukan rotasinya, untuk rotasi kameranya. Sementara untuk rotasi objek, seperti yang tadi di sini. Nah, ini untuk rotasi objeknya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan.